Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah mu'aziz. Mu'allif Syed Ahmad Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan di pembahasan hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaddusu utawi cerita-cerita bi nikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah iku syukrun syukur wa tarkuha lan ninggal iku mau iku kufrun kufur wa man uta sapane wong iku layaskuril qalila ora iso syukur ora iso syukur al qalila ing sesuatu yang sedikit layaskuril katsira mongko ora iso syukur ing perkara akeh. Wa man uta sapane iku layaskurin nasa ora iso syukur sapa man anasa ing menungsa layuskirillaha mongko ora syukur sapa man ing Allah. Wal jamaatu utawi kumpulan atau menyambung perkumpulan atau bareng-bareng atau kumpulan ya jamaah iku rahmatun rahmat wal furqatu utawi pisah atau membuat pisah adabun iku siksa. Jadi hadis yang ke-25 ini menjelaskan tentang panjenengan kalau cerita-cerita tentang nikmat itu dibolehkan sebagai bentuk syukur panjenengan. Itu boleh. Dan orang yang tidak pernah menceritakan tentang nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya itu juga dikatakan di sini adalah kufur nikmat. Tapi begini, ini yang saya kira menjadi penting, jangan sampai panjenengan menceritakan nikmat yang didapat kepada orang yang sedang kesusahan. Misalkan begini, temannya itu butuh bantuan bayar semester misalkan. Nah, sampean dapat nikmat banyak, bisa bayar semester, terus bisa beli apa, itu malah sampean cerita ke temennya, bro alhamdulillah aku bayar semester, mari tuku laptop, mari tuku baju baru misalkan dan sebagainya. Itu bukan tahadus binikmah, bukan, tapi menyengsarakan temennya. Itu ya, tahadus binikmat ini panjenengan menceritakan nikmat untuk memberikan satu gambaran bentuk syukur kepada Allah. Satu contoh begini, ketika panjenengan dapat nikmat, terus menyampaikan itu agar temannya juga bersyukur atas nikmat yang dimilikinya. Terkadang kan kita itu tidak pernah menyampaikan nikmat Allah yang terdapat dalam diri kita, tapi hanya terus mengeluh atas kondisi kehidupan kita. Misalkan, kok aku uripku kok sorot terus gitu ya. Aku nggak pernah dapat rezeki, mau pengen apa tidak tercukupi dan seterusnya. Itu kan mengeluh terus itu. Nah, ini justru menjadi masalah di hadis ini. Jadi sampean cerita tentang nikmat itu boleh. Ya, yang terpenting sampean bukan cerita untuk memamerkan, untuk menyakiti temannya dan seterusnya. Ini monggo, ini nanti kalau sampean mendapatkan nikmat boleh diceritakan. Agar itu bentuk sebagai syukur kepada Allah. Karena orang yang tidak mampu bersyukur atas nikmat yang sedikit, misalkan nikmat sedikit itu apa ya? Ya nikmat yang sedikit gitu ya.
Untuk rezeki titik sampai ndak iso syukur, maka nanti ketika mendapatkan rezeki yang banyak juga akan sulit untuk bersyukur. Misalkan sampai dapat uang 100.000, alhamdulillah. Nanti misalnya pas kerja hanya dapat dagang hanya 200.000, alhamdulillah, 50.000, alhamdulillah. Karena bentuk syukur yang terus-menerus dalam kondisi yang rezeki yang sedikit gitu ya. Maka suatu saat ketika mendapatkan rezeki yang banyak, panjenengan akan lebih mudah juga untuk bersyukur. Titik iso syukur apa maneh akeh. Akan tetapi kalau sedikit aja sulit untuk bersyukur, maka nanti banyak juga akan sulit juga melakukan syukur itu. Nah, yang berikutnya juga begini, orang yang mampu bersyukur atas misalkan bantuan dari manusia, maka akan lebih mudah bersyukur kepada Allah. Misalkan kalau ada dibantu temannya, dibantu orang lain, atau apalah yang itu menjadi satu hal yang harusnya sampai berterima kasih gitu loh. Kalau sampai gampang berterima kasih kepada sesama manusia, maka panjenengan juga sangat mungkin lebih mudah berterima kasih kepada Allah. Kadang kan ono wong iku sing rada aneh. Dibantu tapi nggak pernah berterima kasih. Ono lho wong sing kaya ngono iku. Aku ya pernah nemui gitu. Misalnya dibantu apa, belum makan dikasih makan misalkan itu. Tidak punya uang dibantu uang, tapi nggak berterima kasih sama sekali. Kayak gak ono apa-apa ngono. Yo ono ngono wong gitu. Saiki sing rada viral nang TikTok iku sing enggak lah pokoknya wong iku lah Pak ya. Aku gak wani nyebut nih. Pokoknya sing viral nang TikTok iku dikasih makan malah dia enggak bersyukur gitu loh. Enggak berterima kasih gitu loh. Harusnya kan berterima kasih. Sopo iku gak ero aku, pokoknya sampean sing ero ya. Jadi kalau sampean mudah untuk berterima kasih kepada sesama manusia, maka sampean juga sangat gampang untuk berterima kasih kepada Allah. Ini ya kita coba biasakanlah dalam hidup ini. Nah, dan yang menjadi penting juga dalam hadis ini, berkumpul, orang yang mau berkumpul, di situ itu ada rahmat. Di situ ada kasih sayang. Orang yang mau berkumpul, mau berkelompok atau mau berjamaah, tidak memutus silaturahmi, disitulah ada rahmat. Apalagi di hadis yang lain, perkumpulan itu diisi dengan menyebut nama Allah. Kayak panjenengan ini kan mendekatkan diri kepada Allah, ngaji, sholawatan misalkan, zikiran, istighosah dan seterusnya. Ketika perkumpulan itu diisi untuk mendekatkan diri kepada Allah, rahmat Allah itu mesti ada di situ. Nggak mungkin sampai istighosah terus gegeran, itu nggak mungkin. Jarang lah. Lek ono mungkin 100.001 yang terjadi begitulah. Istighosah, zikiran, terus gegeran setelah zikiran itu kayaknya jarang lah. Karena di situ ada rahmat. Di situ ada kasih sayang. Ada rahmatnya Allah. Maka sangat sulit orang ngumpul yang diisi dengan zikiran terus gegeran itu. Jangan. Sangat jarang lah. Tapi ada juga yang ngumpul terus gegeran ya ono. Misalkan sampean ndelok dangdutan terus ngumpul-ngumpul karena mabuk-mabuk akhirnya disenggol dikit gegeran itu ya ono. Itu sing kumpul-kumpul yang enggak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wal furqatu kalau kita dan apa ya suka putus gitu ya, memutus sesuatu hal yang baik dengan temennya gampang pisah itu, di situ justru ada siksa. Ya gampang inilah sampean putus sampai calone itu kan neng kono ono siksa gitu. Ya setidaknya kalau enggak siksa zahir ya siksa batin lah gitu ya. Masih lihat story-nya gitu. Masih lihat statusnya. Masih lihat Facebooknya walaupun sudah tidak berteman karena diblokir gitu. Tapi sampean blokir, misalkan sampean marah terus putus cinta blokir, tapi setelah itu masih nyari orangnya itu.
Kemarin apa ya alamat Facebook-e? Jadi digoleki meneh itu padha ae. Ini masih terjadi. Jadi kalau sampean gampang pisah, gampang memutus itu justru di situ ada siksa. Oleh karenanya lebih enak itu ya menyambung silaturahmi, itu lebih gampang. Ini saya kira penting ya di dalam hadis yang ke-25 ini. Kita lanjutkan hadis ke-26, dikit-dikit ben mari terus awake dhewe ndelok debat kandidat ya, gitu ya. Debat kandidat capres gitu ya. Karena ini penting juga kita melihat itu. Biar kita memilih bukan pilihan yang salah itu. Kita memilih orang-orang yang memang siap memimpin Indonesia yang luar biasa besarnya ini. Gitu ya. Masa memilih orang yang salah? Enggak. Saya enggak tak lanjutkan. Ini ngomongnya nanti salah ngomong saya. Karena sensitif sekali membicarakan tentang capres ini. Seakan-akan orang bicara itu agak tidak berani sekarang. Nah, di hadis ke-26 Ata'ani utawi alon-alon minal iku minallahi saking Gusti Allah wal ajalatu utawi kesusu, bukan kesusu apa ya? Kudu kesusu iku ya, keburu-buru gitu ya. Masalah sampean medine nari-nandi ya. Wal ajalatu utawi keburu-buru iku minasyaitoni saking seton. Kalau sampean melakukan satu hal itu keburu-buru, itu datangnya dari setan. Tapi kalau kita tenang, alon-alon, kita berpikir terlebih dahulu, itu adalah dari Allah. Tapi ada juga yang harus dikesusui, dipercepat, gitu ya, dipercepat. Satu, sholat. Nah, misalkan adzan, itu memang sampean harus buru-buru untuk sholat. Berarti bukan semua keburu-buru itu adalah dari setan gitu. Kalau keburu-buru untuk sholat, ya harus memang justru sampean disegerakan sholat itu. Tidak menunggu isya nanti aja lah jam-jam 3 itu sekalian sholat tahajud itu. Ada ndak sih gitu? Wis isya panjangnya nanti wis lah malam-malam jam-jam 3 itu. Tiba-tiba tangine setengah 5. Isa hilang akhirnya dikodok ini sebagai isi wis ora apa-apa lah. Misalkan sholat zuhur sengko ae lah mari-mari kuliah jam-jam loro. Tiba-tiba dosennya nggak mari-mari sampai jam 3 misalkan. Nah, ini salah siapa ya? Nggak tahu salah siapa di situ. Nah, jadi yang pertama adalah sholat. Yang kedua itu yang disegerakan adalah ketika ada janda yang sudah ketemu jodohnya. Misalkan anak janda, terus kok wis podo senenge, runtang-runtung, iku disegerakan nikah. Ya. Kenapa Pak? Sampeyan takut jandane. Karena kalau orang yang sudah menikah terus bareng-bareng dengan non muhrim, ya bukan suaminya misalkan itu mesti pikirannya wis adoh. Karena dia sudah pernah merasakan separuh nikmatnya dunia. Kira-kira gitulah ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ono janda terus kok wis ketoke kok wis cocok, itu harus segera dinikahkan. Kalau tidak biasanya jadi fitnah di masyarakat. Ya kan? Biasanya sudah difitnah itu. Iku tas ditinggal bojone saiki wis runtang-runtung ambek wong liya. Lanangan ndi usah gitu. Itu harus disegerakan. Harus disegerakan karena pasti akan sulit untuk menahan hawa nafsunya itu. Maka ada beberapa hal memang boleh untuk disegerakan. Ini nanti silakan dicari hadis yang lain ya. Itu ada yang disegerakan untuk dilakukan itu. Misalkan juga anak muda yang sudah mapan misalnya punya penghasilan terus punya keinginan untuk menikah atau hawa nafsunya itu wis memuncah gitu. Misalnya sampai ini kan anak muda semua kan. Misalnya sama anak muda wis punya pekerjaan, penghasilannya sudah punya, terus kepingin nikah dan wis memuncah ngono loh. Delok lawang wis kaya
pengen nubruk aja gitu misalkan ya. Delok lawang pengen tak tubruk ya Pak. Gitu. Dan sampean punya kemampuan untuk memberikan nafkah, maka segeralah sampean menikah. Apalagi anak muda itu tidak mampu menjaga syahwatnya, ya. Tidak mampu menjaga syahwatnya, wis pokoknya ndang wis segera. Lek wis ketemu cocok berangkat. Gak usah mikir dowo-dowo. Ya, digas nih. Tapi kuncinya tadi itu, karena nikah itu ada hukum yang wajib disegerakan. Ada juga nanti hukum yang sunnah, ada hukum yang haram dan seterusnya. Ya, yang saya bicarakan yang wajib tadi itu harus disegerakan. Wis mapan, kepingin, nggak iso njogo hawa nafsune, lah timbangane nubruk lawang, lebih baik segera nikah. Kok nggak ono calon Pak? Nyari gampang itu wis. Sampai sowan yang kiai gitu ya. Minta doa restu gitu. Insyaallah lah. Seminggu beres lah sampean itu. Ya, insyaallah. Sampai sowan ke Yai Nur Sodik misalkan, Pak Yai ini beliau punya jejaring yang luar biasa, selesai lah gitu. Ya, insyaallah. Nah ini tapi juga ada hal yang kita jangan keburu-buru. Misalkan mau memutuskan sesuatu hal yang penting, yang berhubungan dengan keberlanjutan negara misalkan, atau keberlanjutan kehidupan kalian, keberlangsungan apa misalkan itu ya, kemajuan desa dan sebagainya, itu jangan keburu-buru. Sampai harus mempertimbangkan apakah mudorotnya, maslahahnya, ini nanti kalau saya putuskan ini seperti apa dan sebagainya. Harus difikirkan dengan matang betul. Perhitungan-perhitungan yang matang. Karena ini berhubungan tentang masyarakat misalkan, tentang keberlangsungan keluarga dan sebagainya. Itu jangan keburu-buru. Kalau keburu-buru itu di situ ada ya itulah setan di situ. Memang harus ada hal yang memang kita tidak boleh keburu-buru, harus tenang, harus diputuskan dengan baik dan sebagainya. Misalkan sudah berkeluarga, misalkan ada problem, ada cekcok sedikit dengan istrinya, itu jangan keburu-buru memutuskan. Karena talak itu yang memegang adalah panjenengan, laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau panjenengan sebagai laki-laki, misalkan ya, saya nggak mau gegeran dengan istri Pak, iya sekarang. Pas awal-awal nikah kayaknya nggak mungkin gegeran sampean. Apa yang dilakukan istrinya pasti adalah yang terbaik. Tapi ketika sudah jalan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu akan pasti ada sedikit-sedikit bumbu-bumbu dalam berkeluarga itu. Jangan gampang memutuskan sesuatu yang itu tidak dipikirkan dengan baik. Misalkan langsung keluar talak 1 misalkan. Jangan dulu-dulu. Ini pikir betul. Karena di situ kalau sampai keburu-buru, disitulah dikatakan wal ajalatu minasyaiton. Keburu-buru itu adalah dari setan. Itu ya. Nah, ini harus betul diperhatikan kalau nanti menjadi suami yang ya itu kenapa talak itu diberikan kepada yang punya yang bisa untuk mentalak itu adalah laki-laki. Kalau perempuan biasanya gampang keperucut bahasa Indonesia. Keperucut ya. Gampang keluar yang tidak dipikirkan dulu. Tidak dipikirkan dulu kalau panjenengan yang tidak. Ini saya kira harus ada yang disegerakan dan ada yang sesuatu yang memang tidak boleh keburu-buru dilakukan. Kita lanjutkan 2 hadis lagi kita selesai. Isnani utawi wong loro iku layang dzuru ora ningali rahmat sapa Allah Gusti Allahima maring karune yaumul kiamat ing dalam dina kiamat sapa wong loro iku mau yang akan tidak menerima atau tidak akan diperhatikan oleh Allah gampangnya wis. Sapa iku qati'ur rahimi wong kang megot sanak. Orang yang memutus persaudaraan. Gitu ya. Dan yang kedua, wajah rusuh tonggo sing elek. Jadi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan perhatian, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah.
Siji wong sing gampang mutus silaturahmi. Santri insyaallah mboten. Jadi jangan gampang memutus silaturahmi. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik, cari win-win solusi, win-win solution yang baik agar tidak sampai megot seduluran. Biasanya kan wis gak dulur-duluran awake dhewe gitu. Ono juga orang begitu tuh. Sampean masuk dulurku dhewe goro-goro tanah mek seperempat itu atau mek tanah sedikit hanya 100 meter misalkan goro-goro tanah wis gak sopo-sopoan. Enggak seduluran, putus seduluran. Walaupun sebenarnya adik kakak, keluarga dekat itu sering terjadi. Kalau santri biasanya tidak gampang memutus itu. Enggak, karena tahu ilmunya gitu loh. Orang yang gampang memutuskan silaturahmi itu karena enggak tahu ilmunya. Tahu ilmunya dan takut nanti di akhirat tidak diperhatikan oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Lek santri kan aku lek mutus iki kan enggak dapat rahmat di akhirat. Maka tidak terjadi. Cari jalan lain, solusi-solusi terbaik. Biasanya yang gampang ini gak konco-koncoan, gak dulur-duluran. Biasanya adalah orang yang tidak memahami tentang hadis-hadis Nabi. Lah, itu tugasnya panjenengan untuk menyampaikan ke orang-orang itu. Nah, karena jenengan santri nanti yang akan memberikan informasi tentang hadis-hadis Nabi. Yang kedua, wajah rusuk tonggo sing elek. Tonggo sing elek itu apa ya? Yes, pokoknya tonggo sing elek ngono ya. Gak ono apike. Misalnya ada tetangganya bangun rumah difitnah. Oh paling iku danane dana enggak halal. Misalnya tonggone tuku mobil paling ki duit paling rental iki paling gonta-ganti mobil misalnya itu. Pokoknya gak ono bener lah tetangga sebelahnya itu. Jadi harus menjadi tetangga yang baik. Lek ono tonggone tuku mobil, alhamdulillah. Engko kecipratan syukurane. Tapi rada angel ya. Iya. Ono tonggone rada sugih itu normalnya manusia itu mesti mempertanyakan. Untuk duit teko ndi gitu. Jangan-jangan nganu gitu ya. Apa ngedol apa ngono. Nah, ini bisa terjadi begitu tuh. Maka jadilah tetangga yang baik. Tidak mengganggu tetangganya. Ketika diminta untuk datang, ada acara apa, datang. Kalau memang betul-betul bisa ya datang. Jangan alasan apa enggak datang, janganlah. Yang penting adalah menjadi tetangga yang baik. Nah, kalau orang tahu hadis ini semua akan berusaha menjadi tetangga yang baik. Kalau semua itu berpikir yang sama, berusaha menjadi tetangga yang baik, maka kehidupan bermasyarakat itu ya enak tetanggan itu. Duwe rezeki didik saling berbagi. Nah, misalnya ono sing punya rezeki beras kebanyakan diberi ke tetangganya. Kelebihan buah misalkan berbagi kepada tetangganya. Enak begitu itu. Kalau sama-sama tetangganya baik. Tapi kan memang kita kadang-kadang diuji dengan tetangga kita. Terkadang itu kita ngajak baik itu loh malah ora dikancani. Misalnya ono juga begitu tuh. Ngejak jamaah sholat itu ya iso dirasani malah itu. Sok-sokan iku. Sopo misalkan Farel itu sok-sokan ngejak jamaah misalnya. Itu kadang-kadang itu loh ngajak baik itu malah dirasani gitu. Lah oleh karenanya kalau sampean ingin menempati tempat, kalau dengan nanti mau cari rumah, lihatlah tetangganya. Karena sampai nanti yang hidup nyaman itu karena tetangganya yang baik. Maka lihatan dulu nih tetangganya. Kalau tetangganya baik, lingkungannya baik, wis beres di situ enak sampean. Nah, ini kalau ada tetangga yang tidak baik, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan
rahmat dari Allah, enggak direken oleh Gusti Allah. Gitu ya. Muga-muga kuwabe iki dadi tangga-tangga sing apik-apik ya. Enak. Tanggane pondok pesantren gini ya apik-apik mendukung program-program pondok pesantren itu kan. Ada kegiatan sholawatan, ada zikiran, ada ngaji dan sebagainya itu mendukung gitu. Ya kita doakan lah semuanya seperti itu. Walaupun ya kadang-kadang enggak itu ya. Nah, di hadis yang 28 terakhir ini kita selesai lah. Isnani utawi perkara loro iku yakrohuma sengit ing loro iku mau sapa ibnu Adam anak putu Adam. Jadi anak putu Adam iku mesti gak seneng dua hal ini. Mesti gak seneng gitu ya. Apa sing gak disenengi iku yakrohul mauta sengit sapa ibnu Adam al mauta ing mati. Umume anak putu Adam iku mesti gak seneng karo mati. Sama seneng mati. Mesti ngomong gak seneng. Yo gak seneng Pak mati itu. Semua orang pasti gak suka dengan kematian. Normalnya manusia itu tidak suka dengan kematian. Wal mautu utawi mati wal mautu lan sebenere mati iku khairun luweh apik lahu kaduwe ibnu Adam minal fitnati saking fitnah. Tapi terkadang gitu ya. Kematian itu lebih baik karena tidak menjadi fitnah. Misalnya contoh begini. Orang dikasih umur panjang tapi dalam kejelekan. Nah, kematian misalkan Allah mentakdirkan dia meninggal, wafat, mati, itu adalah terbaik. Itu luwih apik daripada dia hidup di dalam lubang dosa. Daripada dia hidup terus melakukan kemaksiatan. Nah, kematian itu lebih baik. Apalagi kalau mati di akhirnya itu adalah husnul khotimah. Misalkan. Jadi memang manusia normalnya tidak suka mati. Tapi terkadang kematian itu justru menyelamatkannya. Dengan panjang umur tapi maksiat. Tidak pernah ibadah, tidak pernah mengabdi kepada Allah. Ini juga menjadi fitnah. Menjadi problem hidupnya. Oleh karena itu, ya kita boleh takut mati. Tapi bukan hanya sebatas takut mati, tapi mengisi kebaikan ini untuk menyiapkan kematian. Nah, zikrul maut. Ketika ada orang meninggal, kita berzikir gitu. Kita mikir-mikir, oh ya aku nanti suatu saat juga akan mati. Oleh karenanya aku siap nih, saya siapkan yang terbaik untuk nanti menuju kematian. Kabeh kan mati toh? Sampeyan ndak gelem mati. Urip dhewe sampean bingung kok. Wedi sampean malah kan. Ora ono kancane kan, gak ono sing temen ngobrol dan sebagainya. Yang kita takutkan adalah justru persiapan kita menuju kematian itu. Gitu ya. Maka ya yuk monggo bareng-bareng kita siapkan kematian itu dengan yang terbaik. Salah satunya adalah ngaji, terus ibadah, ya ikhtiar, kayak wae kerja-kerja, wae kuliah-kuliah. Semuanya itu kan hanya menunggu giliran saja. Yo biasanya aku rodok keri Mas. Aja dimik-dimik lah rek, aku ya isih enom ya, aja sik lah. Wis. Sopo sik ngono lah ya. Sing kono lah, sing gak ning kene lah, sing kuwono atuh lah ya. Awake dhewe rodok keri-keri enggak apa tapi dalam kebaikan. Yang kedua, sing gak disenengi ibnu Adam, yang gak disukai oleh anak putu Adam itu adalah wayakra'u kilatal mali, yaitu sedikitnya bondo, mal, harta. Semua orang keturunan anak putu Adam mesti nggak seneng kalau melarat. Nggak seneng kalau harta bendanya sedikit. Sangat jarang saya mendengarkan
Alhamdulillah aku mek duwe duit 10.000 iki. Cukup ge mangan sehari gitu. Jarang saya. Alhamdulillah. Masa aku nggak sugih ya sing penting iso ibadah. Iku sih ono lek iku. Tapi sangat jarang Ibnu Adam itu seneng dalam kemiskinan. Tapi ketahuilah di hadis ini wakilatul mali utawi sedikitnya bondo, sedikitnya harta benda iku akul lil hisab. Luweh sedikitnya hisab. Hisabnya perhitungan nanti di yaumul di hisab ya. Ketika dihisab itu sedikit. Jadi misalkan ojo sampean sing dicontone wis kene sugih kabeh. Dicontone wis ana wong lah gitu ya. Ada orang wis gak nang kene. Wis mbuh nang ndi ngono pokoke harta bendanya sedikit. Harusnya dia juga bersyukur. Juga berpikir bahwa kalau harta bendanya sedikit, nanti hisapnya juga sedikit. Oh nggak di mobil nggak mungkin ditakoni mobil sampean ge opo. Mobil sampean biyen ge opo, apa digawe maksiat, apa digawe ibadah atau digawe dakwah atau digawe yang manfaat atau tidak. Sampean lek nggak di mobil mending jawab, malaikat aku ora di mobil. Sampean kleru wong takoke. Nah, iso jawab. Lah sama nggak akan mungkin ditanya tentang mobil karena nggak punya mobil. Jadi sampean lek gurung duwe mobil bersyukurlah. Ya, syukur gitu. Misalnya yang nggak punya uang miliaran, ya kan? Harta bendanya tidak banyak. Dia juga harus punya optimisme, positive thinking kepada Allah karena hisapnya sedikit, tidak akan ditanya tentang uang yang miliaran itu. Kenapa? Karena nggak punya uang miliaran. Uangnya dari mana, halal atau tidak, setelah itu uang itu dibuat apa, untuk kemanfaatan atau tidak, untuk dakwah atau tidak, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, untuk keluarganya atau tidak, untuk zakatnya bagaimana dan sebagainya. Itu nanti akan semuanya ditanya. Oleh karenanya orang kaya itu kalau bakhil, orang kaya yang tidak mau menggunakan uangnya dengan baik, maka hisapnya nanti rumit, sulit. Apa maneh duwe akeh dikumpulin tok ning ATM, terus nanti mek didelok ning di online gitu ya. 2 miliar misalkan itu ya. Iku mek ge sombong-sombongan, Bro, 2 miliar. Tapi nggak pernah dimanfaatkan uang itu. Maka nanti hisapnya itu berat. Sampeyan tinggal milih. Milih sing sugih, bondone akeh tapi manfaat, utawa sing melarat ngene iki krana hisape sedikit. Milih apa ya kira-kira? Milih sing endi sampean? Eh? Nah ini artinya saya pengen ngomong begini lah. Sing miskin jangan kecil hati karena nanti akan diberikan satu hal yang menguntungkan bagi dia. Karena di akhirat hisapnya sedikit. Orang yang kaya juga tidak perlu takut kalau uang itu untuk kemanfaatan. Uang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Uang itu lebih bermanfaat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu justru akan menjadi amal jariah panjenengan. Kalau kita lakukan itu. Maka dua hal ini sebenarnya tidak ada masalah. Ada pertanyaan, kenapa orang ini tidak dibuat kaya oleh Allah? Kalau Allah itu maha kaya. Ya kan? Justru ini yang dijadikan kaya, kok bukan ini? Kok ono kiai melarat, Pak? Misalnya. Ono kiai melarat ya? Ono ora? Ya ono ae lah ya. Bukan melarat sebenarnya. Bersahaja gitu ya. Bersahaja. Enggak ono kiai melarat itu. Tirakat itu. Saking nirakati santrine itu ya. Nah, itu ya. Jadi kaya bagaimana kita bisa menentukan sikap kita ketika ditakdirkan miskin, kita seperti apa untuk menyikapi kondisi itu. Santri bisa hidup dua-dua hal itu. Kaya siap, miskin ya siap ya. Pokoknya dua-duanya harus siap. Ketika dua-duanya siap, kondisi itu harus disikapi dengan ilmu. Nah kalau orang ini menyikapi dengan ilmu kan enak.
Saya sering ngomong, urip iku gak ono sing sulit. Beres kabeh urip iki. Kalau semua disikapi dengan ilmu. Jadi lek wong alim, awake dhewe ndelok wong alim-alim itu, koyoke urip iku yo akeh masalah sebenarnya. Tapi koyo gak ono masalah gitu. Misalnya awake dhewe ndelok Gus Baha itu kan, wong alim kan beliau itu. Koyoke seneng tok beliau itu. Dan bisa jadi juga banyak masalah. Ketika harus terus murojaah karena beliau ahli tafsir, mencari ilmu fikihnya di Quran dan sebagainya. Itu kan juga terus melakukan itu beliau. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan bahwa hidup ini penuh masalah, tidak pernah. Tapi dengan rileks, dengan canda, dengan tawa, dengan santai dan sebagainya. Karena beliau mampu menempatkan semua kondisi itu, menjawab semua kondisi itu dengan ilmu. Nah, panjenengan begitu, enak nanti urip. Gak akan bingung saya kira. Mau pulang jadi apapun, tidak pernah mengeluh. Aku kuliah S1 kok pulang jadi petani misalkan. Rupanya Allah punya rahasia khusus. Jadi petani dengan hasil yang halal, setelah itu rupanya sampean dikasih satu amanah yang lain untuk ngurumat masyarakat di situ, menjadi tokoh masyarakat di situ, yang mengajar agama di situ, menjadi kiai di situ misalkan. Tidak dijadikan pegawai negeri tapi dikasih tempat yang lebih mulia misalkan. Walaupun dengan kondisi yang pas-pasan penghasilannya. Oleh karenanya itu, kita harus punya positive thinking kepada Allah. Apapun kondisi kita. Dengan positive thinking itulah, maka akan kita mempunyai sikap yang positif untuk menyikapi takdir Allah yang diberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل علم حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.